Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan rekan mahasiswa semua, pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang fungsi dan tujuan ajaran agama Islam. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang apa itu definisi Islam, yaitu suatu sikap ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kehendak itu kita dapatkan nanti dari ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah, kemudian juga ayat insaniyah. Nah, setelah kita memahami makna Islam, sekarang kita membincangkan tentang fungsi dan tujuan ajaran agama Islam. Ini untuk mengkaitkannya nanti dengan bagaimana Islam kompatibel untuk sepanjang zaman. Islam bersumberkan kepada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dan kita paham bahwa Al-Quran yang rangkuman isinya kita juga sudah sampaikan dalam materi sebelumnya di dalam Al-Fatihah, ya. Dia mencakup minimal, ya, ini 4 hal. Yang pertama yang digambarkan isi Al-Quran oleh Al-Fatihah, yang pertama adalah Al-Quran berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian juga Al-Quran berbicara tentang hari akhir dan siapa penguasa pada hari akhir itu. Juga digambarkan oleh Al-Fatihah, ya, tentang isi Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran berbicara tentang ibadah dan kepada siapa kita seharusnya beribadah, dan juga membincangkan macam-macamnya. Di samping itu yang keempat, ya, yang digambarkan oleh Al-Fatihah tentang isi Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang jalan hidup, dan jalan hidup ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jalan hidup orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, jalan hidup orang-orang yang dimurkai dan sesat. Yang ini di dalam Al-Quran dijabarkan sangat banyak. Tentang sifat-sifat Allah itu dijabarkan banyak sekali. Di akhir-akhir setiap ayat itu disampaikan. Kemudian tentang hari akhir, bagaimana kehidupan di sana dan akibat seperti apa dan sebabnya apa, itu juga digambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian tentang ibadah juga dibincangkan banyak di dalam Al-Quran, tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan kepada siapa kita selayaknya beribadah itu juga dijabarkan banyak di dalam Al-Quran. Kemudian tentang jalan hidup itu juga dicontohkan, jalan hidup orang-orang yang diberi nikmat, jalan hidup para nabi, jalan hidup orang-orang soleh, jalan hidup orang-orang yang siddiq, itu juga digambarkan dan dicontohkan oleh Al-Quran. Kemudian juga jalan hidup orang-orang yang dimurkai dan sesat, itu juga banyak kisah-kisah. Ada Qarun, Fir'aun, dan bagaimana kisah mereka dalam kehidupan dunia dan apa akibat nanti yang akan mereka terima di setelah kehidupan ini. Ini juga digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran dan hadis ini dua-duanya sudah selesai, ya. Hadis juga sudah berakhir, sudah tidak akan bertambah lagi karena dia adalah bersandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sudah tiada. Al-Quran juga diturunkan kepada Rasulullah dan sudah selesai turunnya Al-Quran. Kedua hal ini, Al-Quran dan hadis, itu menjadi sumber rujukan bagi ajaran Islam, bagi umat Islam. Sementara problem-problem umat Islam, dia tidak akan berakhir. Dia akan bertambah terus sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, perkembangan dunia berikutnya.
Sementara Al-Quran dan hadis sudah selesai. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu juga menjadi sumber bagi hal-hal yang baru yang ada saat ini. Ini yang akan kita bincangkan dalam sesi ini untuk melihat fungsi dan tujuan dari ajaran agama Islam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini dalam ajaran Islam ya, itu sama dengan aturan Allah. Jadi Al-Quran maupun hadis ya. Al-Quran firman Allah, wahyu dari Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta ini. Kemudian hadis itu adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi, dan Nabi adalah Al-Mustafa, manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontohkan bagaimana wahyu Allah Al-Quran diaplikasikan di dalam kehidupan. Karena tanpa contoh itu manusia tidak akan bisa menjalankannya. Dan contohnya juga berasal dari manusia, karena kalau dicontohkan oleh malaikat pasti ada keterbatasan manusia untuk mengikutinya. Nah, dua hal ini, Al-Quran dan hadis, itu merupakan ajaran Islam, sumber ajaran Islam. Dan kita katakan dua-duanya itu merupakan aturan Allah, peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Dan inilah hukum Allah, dan inilah ajaran agama Islam. Jadi hukum Allah atau ajaran agama Islam adalah aturan, kita mengatakan sebagai aturan yang terbaik bagi manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, dan dia sangat paham apa yang terbaik dan apa yang tidak baik bagi manusia. Allah tidak punya kepentingan dalam kehidupan ini. Jadi aturan yang dibuat oleh Allah, sang pencipta manusia, sang pencipta alam ini adalah aturan yang berlaku bagi manusia, yang dia peraturan bagi manusia yang sebentar. Ini Allah yang menciptakan manusia dan sangat paham apa yang terbaik dan tidak baik bagi manusia. Allah tidak punya kepentingan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau peraturan yang dibuat oleh selain Allah di dalam kehidupan kita, kalau peraturan itu dibuat oleh manusia, biasanya juga peraturan itu adalah peraturan yang lebih cenderung untuk kepentingan pembuat hukumnya. Kalau dalam sebuah negara kita Indonesia, maka aturan dirancang nanti ya oleh pemerintah, kemudian dibuat oleh DPR ya, kemudian dirumuskan oleh DPR, kemudian diajukan kembali ke pemerintah ya. Ketika disetujui nanti kemudian DPR menyetujuinya ya. Ketika dalam rapat DPR tidak disetujui, tidak jalan peraturan itu. Tapi peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia seperti oleh parlemen, oleh DPR, itu biasanya tidak akan mungkin peraturan itu ya yang merugikan orang pembuat hukum. Ya. Karena pembuat pun itu termasuk di dalam hukum itu. Kalau Allah membuat hukum untuk manusia, Allah tidak terlibat di situ. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat ya. Allah perintahkan sesuatu, Allah tidak terlibat di situ, sehingga tidak ada kepentingan. Apapun yang diciptakan itu berpulang semata-mata untuk kepentingan manusia. Ini yang berbeda dengan aturan manusia yang sering dibuat untuk kepentingan pembuatnya sendiri. Nah, ketika kita menyadari hal ini, aturan-aturan Allah yang berpulang kepada kepentingan manusia ya, untuk kepentingan manusia, dan ketika manusia menyadari hal ini, dia akan segera menundukkan diri, mematuhi aturan Allah itu, karena kewajiban dan larangannya itu semata-mata berpulang kepada kebaikan manusia itu sendiri.
Nah, di sini kita akan mengatakan kenapa pentingnya ketaatan kepada aturan Allah, kenapa pentingnya ketaatan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam merupakan hukum Allah, dan hukum Allah itu dibuat untuk kepentingan manusia. Jadi ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka kewajiban itu adalah sebenarnya untuk kebahagiaan manusia itu. Karena Allah sang pembuat manusia mengerti betul apa pentingnya bagi manusia itu. Kemudian ketika Allah melarang sesuatu, maka larangan itu pun juga berpulang kepada kebaikan manusia itu. Sebab ketika dilanggar, dia akan menyebabkan bahaya untuk manusia itu sendiri. Jadi kita harus memahami ketika Allah mewajibkan puasa 1 bulan Ramadan di dalam 1 tahun, kemudian Allah mewajibkan sholat dalam waktu-waktu tertentu, mewajibkan haji bagi yang mampu, berzakat bagi yang sudah mencapai senisab. Kewajiban-kewajiban ini adalah untuk kepentingan manusia semuanya. Kemudian ketika Allah melarang sesuatu, Allah melarang membunuh, Allah melarang minum khamar, ya. Allah melarang zina. Semua itu adalah berpulang kepada kepentingan manusia itu sendiri. Karena Allah tidak akan rugi ketika larangan-larangannya dilanggar oleh manusia, dan juga tidak akan bertambah keagungan Allah andaikan perintah-perintahnya dikerjakan. Perintah dan larangan yang dibuat oleh Allah untuk aturan kehidupan ini, yang digunakan oleh manusia, kita umat Islam dalam kehidupan ini, semuanya berpulang kepada kepentingan kita manusia. Nah, sekarang ketika wahyu sudah selesai, yang membincangkan aturan-aturan tentang kehidupan manusia di saat turunnya dulu, dan juga hadis, ada problem yang dihadapi masyarakat, kemudian muncul jawaban dari Rasulullah tentang hal itu. Dua-duanya sudah selesai. Bagaimana ajaran Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian? Karena ada beberapa hal dan banyak hal yang tentunya akan muncul lagi nanti di zaman yang akan datang, yang belum disebut dan dibincangkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis. Nah, di sini Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang seperti ini, maka ulama-ulama menggalinya dari ajaran Al-Quran dan hadis yang kemudian dikenal di dalam perbincangan hukum Islam sebagai maqasid syariah, sebagai tujuan dari hukum Islam itu, sebagai tujuan dari ajaran Islam. Jadi ulama-ulama ahli hukum Islam, fuqaha, mengambil dari ajaran Al-Quran, ada yang berisi perintahkah itu, ada yang berisi larangankah itu. Kemudian juga dari hadis, ada perintah juga, ada larangan juga. Kemudian merumuskan maqasid syariah, tujuan hukum Islam itu. Dan tujuan hukum Islam ini biasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, terkadang tidak disebutkan secara jelas. Ada beberapa yang disebutkan, tetapi ada juga yang tidak disebutkan. Salat di antaranya perintah Al-Quran dan juga dicontohkan oleh hadis. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka itu disebutkan jelas, salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang tidak disebutkan.
tujuan-tujuannya itu. Juga dalam larangan tidak semuanya disebutkan kenapa dilarang. Nah, dari perintah-perintah dan larangan-larangan itu kemudian ulama merumuskan tujuan ajaran perintah itu apa, kemudian tujuan dari larangan Allah itu kenapa. Dan tujuan-tujuan ini disebut dengan maqasid syariah. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kadang begini, ketika sebagai contoh saja ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, di situ kita misalkan mau berangkat ya, Anda mungkin dulu ketika masa-masa SLTA ya, mau berangkat ke sekolah pakai motor ya, pesan orang tua itu satu biasanya ya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan untuk apa? Ya tidak semua orang tua menjelaskan supaya nanti kamu selamat, supaya nanti kamu begini, tidak. Tapi cukup dengan hati-hati di jalan Anda sudah paham bahwa Anda tidak boleh ya, misalkan tidak boleh zigzag di jalanan, berjalan di tempatnya, ngikuti rambu-rambunya. Untuk apa? Untuk keselamatan. Walaupun tadi orang tua tidak menyampaikan tujuannya untuk apa, tapi hanya pesan ya, perintahnya hati-hati di jalan. Kemudian Anda lakukan beberapa hal seperti Anda pakai helm ya, kemudian melengkapi dengan sarung tangan dan sebagainya. Walaupun tidak diperintahkan pakai helm, perintahnya hanya hati-hati di jalan. Walaupun tidak diperintahkan, tidak dilarang Anda untuk zigzag, bergaya di jalanan, karena itu tidak dilarang, tapi perintahnya cuma hati-hati di jalan. Semua itu yang tidak ada di dalam aturan awalnya, itu ketika dilakukan misalkan suatu pelanggaran ya, yang akan membahayakan, itu sama saja dengan melanggar perintah yang pertama. Ketika Anda zigzag artinya Anda tidak hati-hati di jalan, padahal larangan zigzag tidak ada ya. Kemudian nanti zigzag itu membahayakan, ini tidak ada dalam perintah yang pertama. Nah, tapi ketika Anda melakukan, Anda tidak zigzag, mematuhi tidak zigzag di jalanan, ini sama dengan mematuhi perintah yang pertama, yaitu hati-hati di jalan. Ketika Anda membuat perlindungan ya, memakai helm, mematuhi peraturan, walaupun tidak diperintahkan, perintahnya cuma hati-hati di jalan, tapi itu sudah sama dengan mematuhi perintah yang pertama, hati-hati di jalan. Nah, jadi begini ibaratnya ya, bagaimana Islam, hukum Allah yang sudah final, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, kemudian menjawab persoalan-persoalan kekinian, dipulangkan biasanya kepada tujuan hukum Islam itu sendiri yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, di sini kita akan membincangkan apa saja tujuan hukum Islam itu, yang nanti kita bisa contohkan supaya lebih jelas ya, bagaimana Islam menjawab persoalan-persoalan modern dan kontemporer yang tidak mesti terdapat selalu di dalam sumber ajaran Islam, di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita melihat beberapa di sini yang dirumuskan oleh ulama dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Tujuan ajaran Islam itu yang pertama dirumuskan adalah memelihara agama, memelihara keyakinan. Jadi ajaran Allah ya, ajaran hukum Islam, ajaran agama Islam, satu tujuan yang pertamanya adalah untuk memelihara agama, memelihara keyakinan. Dari mana ini dirumuskan? Disarikan oleh para ulama. Di dalam Al-Quran ada disebutkan aqimuddin ya, tegakkanlah agama. Ini salah satu perintah di dalam Al-Quran ya. Selain aqimus sholah yang terkenal ya, aqimus sholah ya, ada juga aqimuddin.
tegakkanlah agama. Kemudian juga ada larangan orang meruntuhkan tempat ibadah ketika peperangan. Walaupun bukan ibadah umat Islam, tempat ibadah agama apapun itu dilarang dirobohkan ya ketika terjadi peperangan. Itu disampaikan oleh Rasulullah ya dilarang untuk merobohkannya. Kemudian juga kita dilarang untuk membenci seseorang karena perbedaan agama. Artinya apa? Keyakinan itu dihargai. Salah satu tujuan dari adanya perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bagaimana keyakinan itu tetap terjaga. Orang-orang yang beragama, yang meyakini ada zat yang maha kuasa, yang berkuasa penuh di dalam kehidupan ini dihargai. Nah, dari sinilah nanti ulama merumuskan salah satu tujuan ajaran Al-Quran, hukum Allah adalah untuk memelihara agama itu supaya tetap ada. Karena adanya agama ya, walaupun nanti umatnya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap agama itu masih lebih baik dibandingkan orang yang tidak meyakini akan Allah dan tidak meyakini akan adanya hari akhir. Karena kalau orang yang tidak meyakini dua ajaran ini yang juga memiliki ajaran di semua agama, keyakinan kepada Sang Pencipta, kemudian keyakinan akan ada pembalasan setelah kehidupan ini. Kalau orang tidak meyakini itu, maka dia akan berbuat seenaknya di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika seseorang meyakini akan adanya zat yang maha kuasa, yang berkuasa penuh dalam kehidupan ini, kemudian akan adanya pembalasan setelah kehidupan ini, maka dia akan hati-hati di dalam kehidupan dan tidak berbuat semaunya, dan ini akan mendatangkan kedamaian di dalam kehidupan. Nah, jadi perintah memelihara agama yang nanti wujudnya dengan simbol-simbol ritual keagamaan masing-masing, ini adalah menjadi bagian tujuan ajaran Islam. Sehingga nanti bentuk apapun nanti yang bisa jadi tidak disebut di dalam Al-Quran. Ya, kita seperti sekarang melaksanakan sholat di masjid sudah pakai AC sekarang. Dulu kan belum ada. Terus bagaimana dengan masjid ber-AC, masjid nyaman ya? Kalau tujuannya adalah supaya ritual-ritual agama itu bisa berjalan dengan baik, maka itu pun mendukung. Nah, di sini tadi Bapak sampaikan ya, selama tidak bertentangan dengan tujuan ajaran agama itu, tidak bertentangan dengan maqasid syariah tadi, maka dia merupakan sesuatu yang sesuai sebenarnya dengan sumber ajaran agama. Jadi sekarang kita sholat pakai mikrofon ya. Dulu tidak ada pengeras suara. Tidak masalah mungkin dulu ketika tidak bising. Ya, sekarang sangat masalah kalau Anda sholat di masjid di pinggir jalan ya, kemudian suara motor dan kendaraan itu berseliweran banyak sekali, dan sholat tanpa mikrofon itu akan menyebabkan ya pelaksanaan ajaran sholat ya, perintah sholat ya untuk memelihara agama itu tidak bisa terlaksana dengan sempurna. Sehingga adanya mikrofon untuk masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu merupakan suatu yang harus dan wajib ya. Tidak sempurna nanti perintah sholat ketika tidak ada itu gitu. Nah, mewujudkan mikrofon untuk kondisi seperti itu
itu tidak bertentangan, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis memerintahkan untuk menegakkan sholat, ya, kemudian menegakkan sholat tidak sempurna ketika misalkan tadi tidak ada mikrofon seperti itu. Nah, mengadakannya itu tidak bertentangan dengan tujuan syariah, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, persoalan-persoalan modern dan kontemporer itu kan banyak berkembang lagi. Nah, kita ambil contoh lain, ya. Tujuan yang kedua yang dirumuskan oleh para ulama maqasid syariah itu adalah memelihara jiwa, memelihara nyawa, ya, memelihara nyawa atau jiwa. Dilarang membunuh, ya. Dalam Al-Quran disebutkan menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan, ya, menolong satu nyawa kemudian sama dengan menolong seluruh nyawa manusia. Ketika kamu membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa manusia. Betapa berharganya nyawa itu. Jadi tindakan apapun nanti, ya, yang diupayakan oleh seseorang, bagaimana nanti jiwa ini terpelihara, ya. Misalkan ada penemuan-penemuan yang sekarang penggabungan antara teknologi informasi dan kedokteran, ya. Ada alat yang ditemukan yang tujuannya nanti pengobatan itu lebih baik. Alat ini tidak pernah disebut oleh Al-Quran, tidak pernah disebut oleh hadis, karena memang belum zamannya. Tapi kemudian ditemukan, dan alat ini fungsinya dengan begitu tertolong nyawa manusia yang tadinya sakit, yang akan membahayakan nyawanya. Kemudian dengan adanya alat itu pengobatannya lebih gampang dan nyawanya tertolong. Artinya adanya alat itu sesuai dengan tujuan ajaran Islam, yaitu memelihara nyawa manusia. Ketika sesuai, artinya tidak bertentangan dengan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Karena Al-Quran dan hadis juga bertujuan memelihara jiwa dan memelihara nyawa. Ini persoalan modern, ya. Pengobatan dengan teknologi, gabungan teknologi informasi dan teknologi kedokteran, ya. Sekarang orang sudah bisa melihat di mana pembuluh-pembuluh kapiler di otaknya itu yang tersumbat, yang kemudian menyebabkan dia nanti stroke dan sebagainya. Pengobatannya juga sudah dilakukan dengan teknologi modern, tidak lagi pembedahan, tetapi hanya memasukkan alat tertentu bagaimana nanti pembuluh kapiler itu bisa ditembus, ya. Untuk operasi jantung, kemudian untuk mengetahui keadaan usus manusia, di mana terdapat kotoran-kotoran yang nanti membahayakan. Hanya dengan memasukkan alat tertentu ke dalam tubuh, kemudian di sana ada kamera, kemudian dokternya melihat di layar. Ya, alat seperti ini modern, belum dibincangkan oleh Al-Quran, belum dibincangkan oleh hadis. Tapi bagaimana fungsinya? Ini yang dilihat. Ketika fungsinya itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat itu memelihara nyawa, dan alat ini juga membantu supaya nyawa orang terpelihara, artinya dia sesuai dengan sumber ajaran agama Islam. Dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Nah, di sini kita akan katakan bagaimana Islam kompatibel, bagaimana Islam cocok, ya, untuk persoalan-persoalan modern. Bagaimana Al-Quran dan hadis yang ada 14 abad yang lalu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Dia dilakukan dengan melihat untuk hal-hal yang tidak dibincangkan di dalam Al-Quran dan hadis secara jelas, maka itu nanti dilihat berdasarkan dia bertentangan atau tidak dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ini dah dirumuskan oleh ulama yang disarikan dari sumber ajaran Al-Quran maupun hadis, dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dirumuskan tujuan ajaran Islam itu, maqasid syariah ini. Nah, tujuan ajaran Islam yang berikutnya memelihara akal, ya, memelihara akal. Ini diambilkan dari banyak perintah dan banyak larangan di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun, tidakkah kamu berpikir? Tidak. Ini perintah untuk menggunakan akal, ya. Nah, nanti Nabi di dalam hadisnya juga banyak hal-hal yang sifatnya keduniaan. Nabi tidak
mau angka-angka yang tidak pasti ketika Nabi meminta berapa kekuatan umat Islam ketika perang Badar misalnya. Sahabat disuruh mendata ya untuk perang Badar waktu itu berapa kekuatan muslim. Ketika dikeluarkan ada sekitar segini. Angkanya berapa? Karena Nabi ingin mengetahui berapa kekuatan kita untuk menghadapi kekuatan musuh. Angkanya harus pasti, perhitungannya jelas ya. Akhirnya ketika didata didapatilah angka 313 pasukan muslim. Itu sudah dikeluarkan wanita dan anak-anak dan orang tua. Ya, kesatria itu ya pejuang-pejuangnya didapati angka segitu. Ya lawannya nanti 1000 lebih gitu. Artinya apa? Ya, untuk hal-hal yang sifatnya dunia ya itu perhitungan yang pasti yang menggunakan akal manusia itu dianjurkan. Al-Quran melarang meminum khamar karena khamar itu membahayakan. Tidak akan ingat apa-apa ya. Akan membahayakan juga untuk ibadah dan sebagainya. Al-Quran memerintahkan kita belajar ya. Hadis nanti memerintahkan wajib belajar ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu ini menggunakan akal. Nah, selama sesuatu yang ada sekarang ini yang tujuannya untuk bagaimana akal manusia menjadi lebih cerdas ya, atau tindakan apapun nanti yang menolak akan hancurnya akal ini, tidak berfungsinya dengan baik akal ini yang ada di zaman sekarang, maka hal ini kita katakan sesuai dengan sumber ajaran agama Islam, karena di antara tujuan ajaran agama Islam adalah memelihara akal. Walaupun itu tidak disebut ya, tidak disebut di dalam Al-Quran, kata-kata itu tidak disebut di dalam hadis. Sebagai contoh kita lihat di sini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman yang menjelaskan larangan meminum khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar dan lain-lainnya itu merupakan amal-amal syaitan. Fajtanibuhu, jauhi dia. La'allakum tuflihun. Dijelaskan tujuannya semoga kamu beruntung. Nah, tidak dirinci betul apa tujuannya yang lain, tapi kemudian disyaratkan di dalam ayat 5 ayat berikutnya ayat 91-nya innama yuridus syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir, bahwa di dalam khamar dan judi itu ya nanti ada tipu daya setan di situ. Wa yasuddakum an zikrillah, akan menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Nah, jadi di sini ketika akal tidak berfungsi itu akan menjauhkan kita dari zikir ya. Jadi ingat kepada Allah. Disebutkan tujuannya di situ. Ya, kenapa khamar dilarang? Sekarang kita mendapati namanya berbeda-beda, ada macam-macam namanya narkoba sekarang ini. Tidak ada disebut dalam Al-Quran. Kemudian kita apakah akan mengatakan ini kan tidak ada diatur dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi ketika fungsinya sama ya, akan membahayakan akal, dan Al-Quran dan hadis menyuruh kita untuk memelihara akal, tidak merusaknya, maka hal-hal baru yang akibatnya bertentangan ya dengan tujuan memelihara akal itu pun juga dilarang, karena yang membahayakan akal dilarang. Nah, begini caranya. Jadi untuk hal-hal baru, hal modern yang tidak disebut di dalam Al-Quran
maupun di dalam hadis itu dijawab dengan melihat kepada bertentangan atau tidakkah dengan maqasid syariah. Kalau dia bertentangan, maka itu artinya juga dilarang oleh sumber ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis. Kalau dia mendukung ya agama, ajaran Islam, hukum Allah, ya hukum Islam menyuruh untuk memelihara akal, sementara tindakannya ya misalkan pendidikan sekarang ini, model pembelajaran seperti ini, ya, menggunakan sarana-sarana ya baik nanti di kampus maupun dengan sarana ya online seperti ini, maka kegiatan itu juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena ini adalah upaya untuk memelihara akal kita, menambah wawasan keilmuan kita. Ilmu apapun nanti yang Anda dapatkan ya, tidak disebut TI, tidak disebut SI, tidak disebut MI di dalam Al-Quran. Apakah sesuaikah gitu? Tidak. Nanti kita akan mengatakan ya teknologi informasi kan gak disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada memang. Sains dan teknologi tidak ada ya. Mungkin hal-hal dasar yang zaman dulu ada. Tidak ada istilah itu. Nah, tidak adanya istilah yang muncul belakangan itu bukan berarti nanti Al-Quran tidak membicarakannya. Di Al-Quran membicarakannya. Nanti kita akan melihat dari aspek tujuan ajaran Islam itu dari maqasid syariah ini. Maqasid yang berikutnya, tujuan yang lainnya adalah memelihara harta. Jadi tadi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal ya. Dan berikutnya adalah hifzul mal, memelihara harta. Jadi hifzul din, hifzul nafas, hifzul akal, hifzul mal, memelihara harta. Dilarang mencuri, dilarangan mencuri, itu tujuannya untuk memelihara harta. Ya kita harus jadi di dalam Al-Quran tentang harta ini banyak aturannya. Bagaimana harta itu bisa terdistribusi dengan baik ya. Bagaimana harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Nanti ada aturannya bagaimana harta itu supaya terdistribusi dengan baik. Seperti ada aturan zakat, ada aturan waris ya. Ada aturan wasiat. Ini semuanya bagaimana harta itu terdistribusi dengan baik. Ya, kemudian sarana-sarana pendukungnya yang sekarang ada untuk tujuan yang sama, maka itu juga akan kita katakan sesuai dengan tujuan Al-Quran memelihara harta ya, dilarang mencuri, dilarang mengambil harta dengan cara yang batil dan sebagainya. Ini ya kemudian kita dianjurkan untuk investasi, dan investasi yang terbaik adalah investasi akhirat gitu ya, investasi di dunia. Ini semuanya adalah tujuan hifzul mal ya, memelihara harta. Berikutnya adalah hifzun nasl ya, memelihara keturunan. Ya, nanti ada larangan berzina. Ya, kemudian hukuman untuk pelaku zina. Supaya nanti keturunan manusia ya, nasl itu keturunan manusia. Jadi upaya lingkungan hidup nanti untuk mempertahankan ya yang namanya manusia ini termasuk ke bagian itu semua. Bagaimana tidak punah manusia ini ya, makanya nanti supaya manusia ini tetap ada ya tentu nikah sejenis dilarang ya, dilarang dalam Al-Quran, karena tidak mungkin manusia itu keturunannya akan ada kalau nikah sejenis ya. Tapi caranya bagaimana ya, nikah tidak dengan hubungan yang tidak jelas ya. Nah, hal-hal yang sekarang yang sifatnya nanti ya yang sekarang yang bisa jadi tidak ada bentuknya di dalam Al-Quran disebut, tidak ada istilah itu muncul di dalam hadis juga. Kalau sifatnya nanti adalah upaya untuk memelihara keturunan ya ilmu kebidanan, teknologi-teknologi baru yang bagaimana menyelamatkan nyawa manusia ya. Ini masuk bagian sini, memelihara keturunan.
manusia. Artinya itu juga sesuai dengan tujuan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang bertentangan nanti ini juga dilarang oleh tujuan ajaran Islam, juga dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Nah, berikutnya yang terakhir, hifzul bai'ah, memelihara lingkungan, ya. Yang disepakati oleh ulama itu ada 5. Yang pertama hifzul din, hifzul nafas, hifzul akal, kemudian hifzul mal, hifzul nasl. Nah, hifzul bai'ah ini ada yang memasukkan memelihara lingkungan itu sudah include di dalam yang 5 awal gitu. Tapi ada juga yang merumuskan satu tujuan ini memelihara lingkungan. Jadi upaya apapun nanti, ya sekarang ada reboisasi, ada penanaman hutan kembali, ada larangan-larangan untuk ada hutan lindung dan sebagainya. Kemudian ada macam-macam istilah lah yang sekarang muncul, yang tujuannya nanti kalau itu berpulang kepada memelihara lingkungan supaya tetap nyaman, ya, tetap bisa dihidupi, ya, adanya ketentuan, ya mungkin untuk berkendaraan sekarang ada batas, ambang batas kendaraan yang layak untuk dijalankan, yang seperti itu untuk melihara lingkungan hidup ini, ya. Upaya-upaya apapun nanti, reboisasi dan sebagainya yang di zaman modern ini muncul, ya, dan mungkin nanti ada lagi di zaman datang yang kita tidak paham seperti apa nanti yang dihadapi oleh anak keturunan kita, cucu-cucu kita, yang semua itu ketika dia tidak bertentangan sesuai dengan maqasid syariah, gitu, maka itu artinya dia juga sesuai dengan sumber ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sekalipun di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Oke, ini keterangan tentang tujuan ajaran agama Islam, yang nanti kita akan melihat nanti bagaimana ini ajaran Al-Quran dan hadis kompatibel, ya, untuk persoalan-persoalan kekinian. Bagaimana Islam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul belakangan karena pengaruh perkembangan teknologi, pengaruh perkembangan teknologi informasi maupun teknologi transportasi dan sebagainya. Ini akan berkembang, ya. Nah, dan tidak semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi cara menjawabnya nanti dilihat dari maqasid syariah, bertentangan atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau mendukung artinya juga didukung oleh Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan itu juga artinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, rumusan ini yang kita kenal dengan maqasid syariah. Makasih, mudah-mudahan nanti Anda bisa melihat berbagai contoh yang lain, ya, yang hal-hal baru yang bisa jadi nanti bertentangan atau tidak dengan memelihara agama, memelihara jiwa atau nyawa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan atau memelihara lingkungan. Terima kasih sesi ini, mudah-mudahan bisa diambil contoh-contoh yang lain sendiri, ya, dari paparan yang sudah Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.